Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Naftalina. Di kesempatan kali ini berarti ke part 2 ya. Penjelasan tentang what's the different thing about pengajaran yang responsive culture atau cultural responsive pedagogy and teaching at direct level atau pengajaran yang disesuaikan dengan level pemahaman siswa ya. Ini lebih detail dari yang sebelumnya saya jelaskan di YouTube juga. Jadi di sini nanti akan jelaskan lebih detail terkait dengan kerangka berpikirnya, oke? Nah, yang pertama nih, pengajaran yang responsive culture. Jadi untuk kerangka berpikirnya, di sini kita tahu bahwa manusia itu tidak dapat dipisahkan ya dari konteks sosio-kultural yang melingkupinya. Nah, landasan budaya itu memainkan peranan penting dalam membentuk gaya belajar dan pada gilirannya menuntut adanya pengajaran yang sejalan dengan lensa budaya tersebut. Nah, hubungan antara pendidikan dan sosial budaya bisa kita lihat itu sangat erat hubungannya ya. Antara pendidikan dan sosial budaya sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Pendidikan tangga budaya atau kita sebut sebagai culturally responsive atau relevant pedagogi itu bahwa di sini eh, tujuannya pembelajaran yang mengkaitkan dengan budaya itu kan upaya untuk menjembatani ya pendidikan dan konteks sosial budaya yang berkembang, kemudian merevitalisasi berbagai artikulasi budaya termasuk berbagai aspek kearifan lokal yang dikembangkan pada setiap komunitas untuk mendukung terselenggaranya pendidikan yang lebih bermakna. Nah, keberagaman peserta didik itu mencakup sebenarnya ini ya beberapa aspek ya, ada latar belakang keluarga, kemudian ekonomi, suku, adat istiadat dan agama dan lain-lain. Dan ini itu saling berinteraksi dengan belajar atau proses pembelajaran di sekolah. Urgensi rekonseptualisasi pendidikan tangga budaya. Di sini apakah pendidikan guru yang selama ini diterapkan di berbagai negara terutama di Asia ya sudah cukup responsif terhadap tantangan-tantangan baru dan relevan dengan konteks sosiokultural yang melingkupinya. Jadi untuk pemahaman selanjutnya ya, ini bahwa karakteristik guru yang tanggap budaya itu yang pertama adalah mempunyai kesadaran sosiokultural, kemudian mempunyai afirmasi terhadap keberagaman latar belakang peserta didik, kemudian mempunyai kepercayaan diri dalam mengemban tugas, memahami bagaimana peserta didik mengkonstruksi pengetahuannya dan mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, kemudian mengetahui pola hidup peserta didik, mampu menggunakan informasi mengenai pola hidup peserta didik untuk mendesain pembelajaran yang lebih bermakna. Dan prinsip pengajaran pembelajaran, prinsip dasar ya dalam pembelajaran itu yang pertama adalah pentingnya budaya atau culture itu sendiri. Kemudian pengetahuan terbentuk sebagai bagian dari konstruksi sosial, kemudian inklusivitas budaya, prestasi akademik tidak terbatas ya pada dimensi intelektual, kemudian keseimbangan dan keterpaduan antara kesatuan dan keberagaman. Dan tujuan dari cultural responsive teaching itu adalah untuk mencapai kesuksesan secara akademis ya, sorry. Kemudian peserta didik mampu mengembangkan dan memiliki kompetensi budaya atau cultural competence. Kemudian peserta didik membangun kesadaran kritis, yaitu ada critical consciousness, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam merombak tatanan sosial yang tidak adil. Nah, untuk pendidikan tangga budaya itu tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan prestasi peserta didik, tetapi juga membantu peserta didik untuk menerima dan memperkokoh identitas budaya yang dimiliki. Nah, selanjutnya nih perbedaan dengan pengajaran sesuai level atau kita sebut sebagai teaching at the right level. Nah, untuk kerangka berpikirnya bahwa kita tahu pendidikan Indonesia itu dikelompokkan berdasarkan usia pendidikan. Jadi pendidikan Indonesia itu dikelompokkan berdasarkan usia peserta didik. Namun, pertambahan usia itu tidak sejajar dengan perkembangan belajar peserta didik. Posisi peserta didik itu seharusnya tidak terikat pada tingkatan kelas, namun disesuaikan berdasarkan kesamaan kemampuan yang dimilikinya. Maka biasanya kalau anak SD ya umur 7 tahun itu kan biasanya kelas 1, kemudian umur 8 tahun ini kelas 2. Itu kan berarti disesuaikan dengan tingkat kelas. Sedangkan kita tidak tahu bahwa mungkin saja di kelas 1 dengan umur 7 tahun itu memiliki kemampuan belajar yang lebih tinggi. Mungkin dia posisinya itu di kelas 2. Makanya di sini pengajaran yang sesuai dengan level itu menambahkan atau memposisikan siswa itu berdasarkan
tingkat kemampuan atau level yang dimiliki gitu ya. Nah, untuk pengajaran sesuai level atau teaching at the right level ini, proses pembelajaran dan pengajaran itu lebih memperhatikan persamaan level kemampuan siswa, yaitu berdasarkan evaluasi diagnostik. Kemudian mengacu pada tingkat kelas, melainkan mengacu pada tingkat kemampuan siswa. Selanjutnya memungkinkan peserta didik untuk memperoleh keterampilan dasar, seperti mungkinnya di sini membaca, berhitung, kemudian memandang usia atau kelas, tidak memandang usia atau kelas ya di sini ya. Nah, tahapan TARL itu ada 3. Di sini yang pertama adalah pahami peserta didik dulu. Ya, ini penting bagi guru ya. Pemahaman peserta didik ini bisa dilakukan melalui profiling peserta didik yang bisa kita lakukan di awal pembelajaran ya, biar kita tahu terkait dengan latar belakangnya bagaimana, kemudian minat belajarnya bagaimana, kemudian yang kedua adalah kebutuhan belajar dan kebutuhan dasar. Ikuti berbagai bentuk latihan dan kompetensi ya. Kemudian rancangan pembelajaran yang tepat, yaitu di sini guru bisa mengintegrasikan berbagai pendekatan ataupun model pembelajaran yang digunakan di kelas. Nah, strategi pembelajaran TRL itu ada 12 tahap ya di sini yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah ciptakan lingkungan yang penuh perhatian dulu. Saling peduli, terbuka, dan nyaman untuk belajar. Poin pertama ya. Kemudian poin kedua, tumbuhkan hubungan yang positif dan konsisten dengan anak-anak lain atau orang dewasa ya dalam jumlah yang terbatas. Kemudian ketiga, ciptakan kebiasaan saling menghargai dalam ruang kelas sehingga anak juga belajar untuk menghormati dan memahami perbedaan yang ada atau mampu menghargai kelebihan-kelebihan orang lain kayak gitu. Kemudian yang poin keempat itu berikan anak kesempatan untuk bermain bersama, jadi mengerjakan tugas dalam kelompok kecil, kemudian berbicara dengan teman-teman atau orang dewasa gitu kan. Poin kelima yaitu lingkungan belajar harus mempunyai tempat untuk dapat bergerak dan beraktivitas dengan leluasa, namun juga menyediakan tempat di mana mereka dapat beristirahat. Jadi dikasih jeda untuk istirahat. Kemudian yang keenam, berikan anak keleluasaan untuk belajar dengan berbagai cara, tetapi sediakan juga kegiatan yang terjadwal dan rutin. Kemudian yang poin ketujuh, yaitu ciptakan lingkungan yang tanggap dan kebutuhan anak dan merangsang kecerdasan. Kemudian yang kedelapan, berikan perhatian dan dukungan dalam berbagai bentuk seperti pujian, kemudian arahan, saran, kayak gitu yang mendukung ya tentunya. Kemudian yang kesembilan, gabungkan bermacam-macam pengalaman atau strategi mengajar yang disesuaikan dengan pengalaman peserta didik. Yang ke-10, di sini gabungkan bahasa dan budaya dari rumah anak dengan sekolah sehingga setiap anak dapat menyumbangkan keunikan dan belajar untuk menghargai perbedaan yang ada. Kemudian poin ke-11, sesuaikan derajat kesulitan dengan tingkat keterampilan dan pengetahuan anak agar anak menjadi lebih percaya diri berhasil mengerjakan tugas-tugasnya. Kemudian yang ke-12, ternyata ada 15 ya poin ya, berarti tambah 3 lagi. Kembangkan kemampuan anak untuk bertanggung jawab dan mengatur dirinya sendiri. Kemudian nomor 13, berikan kesempatan anak untuk memilih dan merencanakan aktivitas belajar itu seperti apa. Jadi kita juga memberikan kebebasan kepada mereka atau kita sebut sebagai sekarang itu kan ada kurikulum merdeka. Kemudian yang ke-14 itu susunlah kurikulum yang tepat dan buatlah evaluasi atas proses pembelajaran atau hasil belajar siswa. Yang ke-15 adalah gunakan refleksi ya atau hasil belajar itu untuk tindak lanjut ke depannya. Nah, dalam pengajaran sesuai level atau teaching at the right level itu tuntutan capaian pembelajaran peserta didik harus disesuaikan dengan tingkat pencapaiannya, yaitu meliputi ada kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajar, sesuai dengan fase perkembangan yang dimiliki tentunya. Nah, terima kasih ya teman-teman. Sekian untuk penjelasan dari Cultural Responsive Teaching and Teaching at the Right Level part 2 ya pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman. Jika teman-teman ingin melihat video sebelumnya yang part 1 itu ada ya, bisa dicari aja terkait dengan CRT dan TRL. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa klik lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa terus update ya terkait dengan apa yang saya unggah di YouTube ini. Kayak gitu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.